Motor apa sih? Mogok terus. Bensinnya habis mungkin, Pak. Iya ya. Coba. Wah, masih banyak ya. Masih banyak. Minta ganti baru itu. Masih baru mau beli TV digital aja nggak bisa, mau beli motor lagi. Apa sih ini? Oh, bunyinya pasang. Mana? Nih. Motor, motor. Tenang. Mogok, Duk. Bapak jalan kaki aja ya. Hati-hati, Pak. Ya. Pak, Apa lagi? itu helmnya masih dipakai. Iya, ya. Kalau beban ini Anda tanggung sendiri, ya Anda pikir sendiri, mikir penyakit terus, ya sudah. Itu semakin memperburuk keadaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan mengenalkan yaitu olah rasa, mengolah pikiran dan perasaan supaya hati ini menjadi tenang. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat jasmani, sehat jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Sebentar saja ya video ini, nggak perlu lama-lama. Tapi sebelumnya yang baru menemukan channel ini, channel saya, ya, alangkah baiknya Anda melihat video saya yang dulu-dulu supaya Anda paham apa yang saya rasakan, solusinya bagaimana kalau merasakan ini dan sebagainya. Nah, ini adalah khusus untuk menyemangati Anda. Ya. Mohon maaf saya ini bikin konten, bikin video di rumah karena hujan tadi, jadi ya nggak bisa di luar. Pasti ada bertanya-tanya, kenapa Pak Yono kalau bikin video itu selalu pakai baju ini? Apa nggak punya baju yang lain? Begini ya, saya pulang dari kantor, kan ini seragam namanya kaos dalam. Ya, kalau saya tiap pulang kantor saya ganti kaos kan, kasihan istri saya banyak usianya nanti ya, sekalian saya pakai gitu ya. Anda bisa lihat kok jam berapa, hari apa video ini saya buat, karena saya harus real, semua harus real begitu ya. Oke, begini, bagi Anda dan Anda semua yang saat ini masih merasakan sensasi anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, begini ya, begini saya beri gambaran Anda. Saya itu alami ini kurang lebih 3 tahun. Dulu saya tiap hari itu selalu merasakan tiap detik, tiap menit, yaitu sempoyongan kelingan, sensasi mau pingsan. Tapi alhamdulillah selama kurang lebih 3 tahun itu saya tidak pernah pingsan. Alhamdulillah. Dulu saya diliputi takut mati dan sebagainya ya. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan umur panjang untuk saya, dan sampai sekarang saya masih bisa bernapas. Dulu saya sering takut yaitu kena penyakit parah, tapi alhamdulillah sampai saat ini saya masih bisa beraktivitas. Walaupun sekali lagi ya, stamina saya belum pulih seperti dulu lagi. Kalau dikatakan 100% belum, ya begitu. Itu, saya takut apa lagi? Takut ini, takut itu, takut sebagainya. Dan alhamdulillah tidak terjadi. Walaupun kata hati ini belum tentu benar, tetapi ya, diri Anda itu terbentuk yaitu dari makanan dan apa yang Anda pikirkan. Begitu. Jadi kalau Anda sudah tahu bahwa ini sakit pikiran, ayo segera benahi pikiran Anda. Begitu. Saya kenapa menderita ini lama? Karena saya tidak tahu edukasi. Saya tidak tahu kalau saya kena sakit psikosomatik. Barulah saat saya didiagnosa menderita psikosomatik, saya belajar. Saya mempelajari apa itu psikosomatik, apa itu asam lambung, apa itu anxiety. Saya pelajari satu demi satu, lihat YouTube, baca buku, dan sebagainya. Dan saya menyimpulkan bahwa sakit ini adalah dilema di pikiran kita. Begitu. Ya, itu yang perlu Anda ketahui.
Dan Anda jangan berkecil hati karena banyak yang menderita sakit ini. Tidak Anda saja, teman saya banyak ya, yang menderita asam lambung banyak sekali. Tapi kebanyakan mereka sudah sembuh. Mereka pada sembuh. Kenapa mereka cepat sembuh? Ya, mungkin mereka sudah tahu ilmunya, terus sudah tahu edukasinya, sudah tahu trik dan strateginya. Selain itu atas kuasa dari Tuhan juga. Gitu. Jadi kalau kita sudah sakit, lakukanlah dua ikhtiar, yaitu insani dan ilahi. Berobatlah, ya. Jangan takut untuk berobat, jangan takut minum obat. Jangan buat susah diri Anda, ya. Saya ya, sampai sekarang kadang itu masih merasakan kalau saya salah makan, masih merasakan perut saya ini begah, kembung, ya. Saya nggak mau ambil pusing. Kalau saya biarkan ternyata tidak sembuh, saya bantu obat. Nah, itu. Tetapi saya tanya pada motivator saya, apa saya kambuh? Enggak, itu hanya salah makan. Dan kalau berlangsung 1 atau 2 hari, itu hanya menunjukkan kita diingatkan. Oh, coba makanmu, jaga pikiranmu, begitu. Ya, kalau kambuh, itu lebih parah lagi, begitu. Itu kata motivator saya yang kemarin yang ganteng itu ya, polisi yang ganteng itu ya, namanya Mas Hedi Suwito. Nah itu ya, jadi saya kalau merasakan pusing nggak mau ribet, saya ke dokter ya. Kalau saya pakai olah nafas nggak bisa sembuh, saya bantu obat gitu. Tetapi kalau saya pakai olah nafas bisa sembuh, saya nggak minum obat gitu. Sesuai dengan mood saya. Kalau saya malas olah nafas untuk menghilangkan pusing ini, ya udah saya minum obat. Dan itu sembuh. Karena apa? Saya sudah yakin begini. Saya minum obat sambil menata pikiran saya sugestikan, saya mensugestikan, oh, saya harus minum obat. Sembuh begitu. Gitu ya. Jadi jangan persulit diri Anda. Dan ini yang lebih penting lagi, jangan pikir sendiri sakit Anda. Mumet Anda, stres Anda. Jadi bagaimana Pak? Anda harus punya pendamping. Ya. Pendamping di sini, misalkan ya, kalau Anda sudah punya istri atau suami kan itu pendamping Anda. Nah, pendamping ini ada macam-macam. Yang pertama pendamping, walaupun dia tidak tahu tentang sakit itu, tetapi selalu memberi motivasi, tidak menyakitkan, begitu. Berkata-kata itu ya mensupport Anda, begitu. Ya, itu namanya pendamping. Kalau Anda sering bertemu dengan orang yang cuek dengan Anda, tidak memperhatikan Anda, bahkan omongannya menyakitkan Anda, itu akan susah sembuh. Begitu. Ini fakta sudah saya buktikan, ya. Jadi cari pendamping, bukan cari pasangan lagi ya, maksud saya. Pokoknya Anda harus menemukan orang yang bisa mensupport Anda setiap hari, ya. Walaupun tidak bertemu setiap hari, tetapi mungkin seminggu sekali Anda bisa bertemu dengan dia. Cari yang terdekat, ya. Cari orang yang paham akan sakit itu. Cari orang yang telah sembuh dari sakit itu. Bagaimana tip-tipnya? Tetapi catatan, jangan banyak mengeluh pada orang tersebut. Karena apa? Begini, Anda juga harus menjaga orang tersebut supaya alamnya, semestanya ini ya, badannya ini itu lestari. Maksud saya, tahu nggak, kalau orang itu sering Anda keluhi, aduh gimana ya, ada perpindahan energi, kasihan dia gitu ya, kasihan. Sebenarnya seorang psikolog, psikiater itu tiap hari itu menerima energi negatif loh dari pasien-pasiennya. Tetapi seorang psikiater, psikolog tahu ilmunya bagaimana dia meredam itu. Yang tidak tahu, misalnya Anda sering mengeluh sama pasangan Anda, justru energi Anda nanti akan diserap oleh pasangan Anda. Akhirnya apa? Anda sakit, pasangan Anda juga sakit. Terus bagaimana? Gitu. Ataupun pasangan Anda kalau sering Anda keluhi, bosan nanti. Gitu. Malah justru mengabaikan Anda, gitu. Jadi begini, ya, cari pendamping Anda. Misalkan ya, pasangan Anda, kasih tahu pasangan Anda,
Anda harus ada apa? Anda itu harus banyak diajak bicara. Yang penting jangan bicara penyakit. Entah bicara apa aja. Begitu. Jadi beban ini tidak Anda tanggung sendiri. Kalau beban ini Anda tanggung sendiri, ya Anda pikir sendiri, mikir penyakit terus, ya sudah. Itu semakin memperburuk keadaan Anda. Gitu. Ya, karena penyakit ini tidak bisa Anda tanggung sendiri, nggak bisa. Harus ada yaitu namanya orang lain atau motivator. Anda melihat YouTube ini aja, melihat YouTube saya atau mentor yang lain, sugesti itu masuk di diri Anda. Tiap hari Anda mendengarkan motivasi-motivasi, itu sama saja Anda memasukkan yaitu sugesti atau energi positif ke badan Anda. Akhirnya Anda semangat begitu. Nah, itu ya. Jadi tontonan Anda juga harus ada kontrol. Ya, lebih baik Anda menonton video yang memacu, yang memotivasi Anda, yang memberi Anda semangat. Gitu. Jangan nonton video gejala-gejala penyakit dan sebagainya. Nggak perlu. Atau Anda menonton berita-berita yang menakut-nakuti, menakutkan. Itu jangan. Lihat saja motivator-motivator favorit Anda. Gitu ya. Saya yakin kok motivator itu mereka pada jujur semua. Gitu ya. Nah, jadi intinya beban ini jangan Anda pikul sendiri. Anda harus banyak diajak bicara sama orang lain, atau Anda harus sering yaitu bertemu dengan orang lain, asalkan orang itu ya orang-orang yang tidak toksik. Sudah, bicara apa aja, jangan bicara masalah penyakit, kecuali Anda sama dokter atau psikiater. Bicaranya kan masalah penyakit, tetapi kalau Anda bicara sama orang lain, bicaralah yang lain, begitu. Ya, jadi nanti sensasi itu, penyakit itu tidak Anda ingat-ingat terus, gitu. Ya, paham nggak maksud saya? Nah, jadi beruntung kalau Anda mempunyai pasangan yang mengerti akan keadaan Anda, tidak mau menyakiti Anda. Karena apa? Sekali Anda mendapat kata-kata yang menyakitkan, ya, maka saya yakin kambuh Anda, sensasi itu datang. Survei sudah membuktikan. Gitu. Jadi jaga hati dan perasaan Anda. Begitu. Dan bagi pendamping pasangan Anda, kalau melihat video saya, ya, jaga perasaan, kondisi pikiran pasangan Anda. Gitu. Karena apa? Sekali saja Anda mendengar sesuatu yang menyakitkan, sudah. Apalagi Anda marah-marah, berisik, di rumah Anda berisik, lingkungan Anda, lingkungan yang tidak bagus, itu akan memperlambat kesembuhan Anda. Gitu ya. Intinya, pikiran Anda itu harus hening. Gitu. Hening dalam arti ini bukannya Anda tidak berkumpul dengan orang lain. Hening di sini hanya memikirkan sesuatu yang perlu saja, yang perlu Anda pikirkan, atau Anda berpikir untuk saat ini. Ya, sementara berpikir untuk saat ini, jangan berpikir yang lain, jangan berpikir jauh ke depan sana dulu. Itu, ya, banyak-banyaklah, yaitu tetap mendekat sama Tuhan. Banyak istighfar, zikir kalau muslim, kalau non muslim ya silakan sesuai agama Anda masing-masing. Perbanyak meditasi Anda, ya, olah napas Anda, perbanyak, rilekskan pikiran Anda. Nanti raga Anda akan mengikuti. Tapi kenyataannya Pak Yono belum pulih. Itu apa staminanya? Ya begini, saya memang belum kuat seperti dulu. Tetapi saya ada analisa tersendiri, yaitu bertambahnya usia itu saya yakin berpengaruh pada stamina. Gitu. Ya, yang penting saya sudah fresh, pikiran saya sudah enjoy, begitu. Walaupun kadang sakit, ya sudah, nggak usah ribet. Kalau Anda merasakan pusing, jangan pusing, usahalah. Pusing, Anda ngeluh, pusing ini gimana? Ya, itu tidak menyelesaikan masalah Anda. Kalau Anda pusing, bagaimana? Itu sudah ada di video saya. Kalau memang sudah tidak bisa Anda lakukan, tip dari saya masih pusing, minum obat. Ya, kalau masih tidak
bisa lagi. Nah, itu ada masalah di pikiran Anda. Bukan ada masalah di otak ada tumor atau apa, enggak. Gitu. Masih cemas, masih dalam keadaan ketakutan, makanya itu dibutuhkan yang namanya sadar. Ya. Sadar bahwa sakit ini semakin pikiran kita liar, maka sensasi itu juga liar. Gitu. Makanya saya ada teori, bukan teori, ya. Biarkan pikiran ini liar, tapi sebentar. Setelah itu stop, alihkan ke yang lain. Jadi tetap semangat, tidak Anda saja. Banyak yang mengalami ini dan banyak yang sudah sembuh. Gitu. Ya, yang penting Anda mau melakukan titik dari motivator, dari mentor itu dengan sungguh-sungguh. Jangan setelah Anda mendengar ini ya, oh ya, saya akan melakukan ini. Nah, itu hanya angan-angan saja. Artinya ada enggak, males. Gitu. Sedikitlah berpikir dan banyak bergerak. Ya, itu. Bergerak di mana Pak? Sempoyongan kelingan. Saya dulu sempoyongan kelingan, saya masih jalan, saya paksa. Ya, itu setelah saya tahu ilmunya loh ya. Kalau sebelum tahu ilmunya ya saya berbaring. Tapi setelah saya ada edukasinya begini ya itu sempoyongan kelingan tetap saya pakai jalan kaki, saya ke kantor, walaupun kadang itu ke kantor kalau udah nggak nyaman saya pulang, ya itu karena ya baru tahap, yaitu tahap apa namanya, penyesuaian. Lama-kelamaan saya nikmati saja, ya alhamdulillah, ya seperti saat ini, alhamdulillah, begitu. Ya jadi nikmati aja prosesnya, Anda nggak perlu takut, ya nggak perlu, karena semakin Anda cemas, semakin Anda takut, pikiran kacau, tubuh Anda kacau. Ingat, badan Anda ini, diri Anda, itu apa yang Anda pikirkan. Gitu. Diri Anda ini, itu alam semesta kecil. Lestarikan alam semesta ini. Ya. Jangan Anda rusak. Tuh. Oke, tetap semangat. Pokoknya, lakukan titik dari mentor-mentor atau motivator yang membuat Anda yang cocok untuk Anda. Ya, salam sehat dari Bribka Siono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.